Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di sini kalian bisa lihat berbagai konten seputar komik Indonesia yang menarik. Nah, kali ini kita bakal lihat nih serial streaming baru di video yang diambil dari salah satu webtoon keren yang berjudul sama, yaitu Code Helix. Buat kalian yang nggak tahu, Code Helix adalah webtoon terbitan Cosmic sejak 2019 yang dibuat oleh Nicky Dibia dan Brian Arfiandi. Bahkan komik ini sempat terbit versi cetaknya di tahun 2020 loh. Webtoon dengan total 51 chapter ini mengisahkan tentang Rendra, seorang anak SMA jago IT yang memakai nama sandi Helix di dunia maya buat ngebongkar setiap rahasia dan membuka sisi gelap teman-temannya dengan cara melakukan hacking atau peretasan. Jarang banget kan ada komik lokal dengan tema ini. Dan memang versi webtoonnya menurut gue keren banget dalam membangun tiap konflik dan suasananya. Ditambah momen hacking yang digambarin dengan gak kalah canggihnya. Tahun 2022 ini Code Helix tayang di layanan streaming video sejak bulan Juni. Disutradarai oleh Ferdi Sulaiman dan ditulis oleh Nicky Dibia sendiri loh. Jujur gue seneng banget pas pertama dengar komik ini akan diangkat ke live action. Selain itu, cast utamanya pun menurut gue cukup oke secara look. Ada Adjil Dito sebagai Rendra yang nyamar jadi hacker Helix, lalu ada Shakira Jasmine sebagai Nanda yang periang, Asira Zamita sebagai sosok Shanti yang gemes, Dito Darmawan sebagai Alex yang misterius, dan yang paling mirip menurut gue Tuku Rizky sebagai Jati yang bahkan muncul dengan jaket kuning khasnya. Buat yang baca komiknya mungkin penasaran ya, series ini beda atau sama ya kayak webtoonnya? Nah, kalian nonton video yang tepat nih, karena gue bakal bahas perbedaan, persamaan, bahkan easter egg atau hal-hal yang mungkin kalian lewatin saat nonton series ini. Karena total infonya ada 8 episode, jadi mungkin gue pecah untuk video pertama khusus episode 1-4 dulu ya. Oke, kayaknya cukup bukannya. Yuk kita lihat hal menarik di tiap episodenya. Oke, masuk ke episode pertama. Mungkin gue bakal masuk dulu bahas opening videonya ya. Di sini Code Helix series nge-remake lagu Topeng dari Peter Pan yang dinyanyiin lagi sama para pemain series ini. Menurut gue pemilihan lagunya pas banget karena liriknya sesuai dengan tema series atau komik Code Helix, di mana sang hacker berusaha untuk membuka topeng-topeng yang dipakai setiap orang di kehidupan sehari-hari. Setiap orang punya rahasia, tapi seberapa besar harga yang harus dibayar dari aksi pelanggaran privasi ini? Itulah inti cerita Code Helix, setidaknya di versi komik ya. Di opening ini juga kita bakal ketemu sama para tokoh utamanya, yang lagi-lagi harus diapresiasi kemiripannya. Pastinya ada rambut Rendra atau Alex yang warnanya nggak hijau ya, tapi look Rendra dengan vest dan kacamatanya cukup mirip. Nanda dengan rambut kemerahan dan tingkah pecicilannya juga oke. Santi dengan rambut kakunya dan seragam DKS persis kayak di komik. Tapi Jati sih men, udah kayak keluar langsung dari komiknya ini. Di opening ini juga kita kayak ngelihat sekilas tentang kemungkinan kisah atau kasus yang akan diangkat di series ini. Yang jelas ada Vicky yang cukup kelihatan tengil, sosok yang kita kenal bernama Sisi, lalu Indri si gadis populer, hingga gadis berkerudung yang mirip sosok Putri di mana nantinya terlibat dalam plot pemilihan ketua OSIS kalau di komiknya. Terus ada sosok lain nih yang hadir di komik dan muncul di series ini kayak Pak Warto sang guru IT, Pak Hans kepala DKS, sampai Bu kepala sekolah yang punya gaya rambut agak beda nih di series ini. Sekarang kita masuk ke poin perbandingan utama dari plot di episode 1 series Code Helix dengan cerita di komiknya ya. Harus diingat bahwa bahasan ini lumayan rinci, jadi mungkin gue akan spoiler beberapa plot cerita baik di series maupun komiknya ya. Sejak scene pertama series Code Helix kita langsung ditunjukin masalah utama di episode 1, yaitu akun rubah cantik yang meresahkan sekolah SMA Bintang Perubahan. Akun ini ngedit foto-foto murid cewek SMA, jadi gambar-gambar bernuansa nakal. Nah di komiknya kita nggak pernah lihat nih kemunculan akun rubah cantik yang meresahkan. Walaupun isu di seriesnya terasa lebih berani menurut gua. Cuman baik series maupun komiknya sama-sama dibuat dengan rating 13+ loh. Nah, kasus yang muncul di tiap cerita komiknya selalu berpusat di suatu tokoh tertentu yang makin lama makin dekat dengan Circle Helix sendiri. Di episode pertama ini kita bakal ketemu juga dengan salah satu tokoh antagonis yang muncul juga di kisah awal Code Helix di komiknya. Masuk ke beberapa scene di episode ini, di mana mulai dibangun plot kalau Nanda dapat tugas tambahan dari gurunya untuk benerin nilainya dengan cara wawancara bahasa Inggris kakak kelasnya si ketua klub dance, yaitu Vicky. Vicky melihat kesempatan dalam kesempitan. Dia cari berbagai cara untuk ngajak Nanda ke rumahnya, entah mau ngapain, yang jelas nggak bener lah. Rendra sebagai teman dekat Nanda juga menaruh kecurigaan besar nih ke Vicky. Dan untungnya karena sikap ini juga dia bersama teman-temannya Santi dan Alex berhasil nyelamatin Nanda, walaupun jebakan lebih besar menanti dia di akhir. Nah di komiknya, sosok Vicky emang jadi sosok antagonis pertama yang muncul. Dia juga digambarin dari keluarga yang berada, walaupun ada beberapa perbedaan nih sama seriesnya.
Pertama, Vicky nggak dijelasin sebagai ketua ekskul dance. Pertemuannya dengan Nanda pun bukan karena tugas wawancara bahasa Inggris, tapi emang Vicky datengin Nanda ngasih merchandise grup K-pop favoritnya yaitu 2M1. Vicky di series pun ditunjukin lebih nakal dibandingin versi komiknya yang sebenarnya deketin Nanda untuk nunjukin ke teman-temannya kalau dia bisa deketin cewek dan ngelakuin yang dia mau. Tapi kurang lebih vibe-nya mirip lah ya. Nah, perihal jebakan terakhir yang tadi gue bilang, mungkin kalian bisa juga ya. Jadi ternyata akun rubah cantik itu dibikin sama Vicky dan teman-temannya. Karena rencana pertamanya dengan Nanda gagal, dia ngedit foto Nanda biar kelihatan dia cewek gatel yang deketin Vicky dan disebar ke seluruh anak sekolah. Tapi tentunya Rendra yang memakai nama X173H dan sudah curiga sejak awal dengan kelakuan Vicky mencoba mencari rahasia terdalamnya dengan menghack HP-nya. Akhirnya dia pun bisa menguak dan menyebar bukti kalau Vicky adalah sosok di balik rubah cantik dengan bantuan file yang di-share dan disebar lebih viral lagi oleh Jati, si YouTuber gosip sekolah. Nah, aksi dua tingkat yang dilakuin Vicky ini nggak muncul di komiknya loh. Bahkan di versi aslinya, Vicky lah yang dijebak 2 kali sama Rendra yang nge-hack sebagai Helix. Walaupun di series dan komiknya, Vicky sama-sama dihack lewat link yang di-share Helix, tapi di komiknya link itu di-share oleh akun palsu yang ngaku sebagai teman lama Vicky. Jadi aspek social engineering di komiknya lebih berasa. Nah, setelah Rendra bisa hack Vicky dan dapat bukti chat ke temannya kalau PDKT ke Vicky itu hanya untuk mainan doang, infonya ini diadukan Helix ke Santi yang akhirnya dilaporin ke kepala sekolah. Tapi merasa Vicky nggak cukup dihakimi dan memberi efek jera, barulah dia share lagi bukti itu ke Jati yang kemudian ditayangin di video gosipnya sampai viral di sekolah. Kurang lebih gitu ya perbedaan utama plot di series dan komiknya untuk episode 1. Nama X173H juga kayaknya baru kenalin di series ini sih, tapi menurut gue cukup unik karena itu kayak ngebalik nama Helix jadi kode angka yang gampang diingat ya. Oke, masih di episode 1 kayaknya kurang afdol kalau kita nggak bahas easter egg atau hal-hal rahasia di seriesnya yang ingetin gue sama versi komiknya. Yuk kita lihat sama-sama. Pertama nih, mulai dari setting sekolah SMA bintang perubahan ya dengan look modern di seriesnya. Desain di komiknya sih beda jauh karena lebih mirip sekolah negeri Indonesia pada umumnya gitu. Ada yang tahu nggak sih ini syutingnya di mana? Kabarnya sekolah swasta di Sentul ya. Lanjut ke easter egg kedua, kita ketemu Rendra dan Nanda yang belajar di satu kelas 11 IPA C. Nah di komiknya, para tokoh utama kita itu bukan di 11 IPA C. Rendra dari 11 IPA A, terus ada Nanda dari 11 IPA B, dan teman sekelasnya Santi dan Alex. Itu mereka baru sekelas tuh di 11 IPS A. Terus lanjut lagi, ada fakta adegan 2 orang teman di belakang Rendra yang minta tolong buat benerin komputernya. Momen ini diambil dari panel yang mirip banget di komiknya, buat ngenalin para pembacanya tentang keahlian IT dari Rendra dari keahliannya ngebantu teman-temannya. Nah terus kita juga lihat shot pertama para sahabatnya Rendra dan juga Nanda sama Alex di kantin yang sering kita temui di sepanjang ceritanya. Walaupun bentuk kantinnya agak beda, tapi di komiknya juga geng sahabat ini pertama muncul bertiga doang loh, jadi ini akurat banget. Gak lama ada keributan karena gambar tak senonoh cewek SMA di akun rubah cantik yang langsung memancing salah satu anggota DKS bernama Orin yang disusul sama teman kita Santi. DKS atau Dewan Keamanan Sekolah memang muncul sebagai polisi sekolah, beranggotakan murid salah satunya Shanti yang cukup keras dalam menegakkan peraturan sekolah. Tokoh Orin sendiri adalah adik kelas Santi, anggota DKS yang nongol di season kedua komik Code Helix, tapi dimunculin sejak awal nih di series ini. Nah next di selasar sekolah kita sekilas ngelihat geng Indri dan 2 sahabatnya yaitu Desi dan Kayla. Di komik ini kasus Indri si selebgram yang dipanggil Miss Perfect juga muncul setelah kasus Vicky dan emang Indri itu punya 2 sahabat setia yang militan banget mendukung Indri. Namanya ya benar, Desi dan Kayla loh. Kita juga lihat aktivitas Nanda dan Alex di latihan paskibraka sekolah ya. Di komiknya keduanya memang ikut dalam tim paskibraka, bahkan fakta ini jadi salah satu penggerak plot penting dalam salah satu konflik karakternya di season kedua webtoon Code Helix. Setelah adegan paskibraka, Nanda dan Rendra ketemuan dan bilang mau jodohin Alex sama Nuri karena Alex sudah jomblo setahun. Nuri sendiri bakal muncul di series ini dan di komiknya memang jadi salah satu murid yang berkaitan dengan kasus Agil dan Intan, 2 pasangan harmonis bintang perubahan. Masa lalu Alex sendiri dan gimana hubungan asmaranya nanti juga jadi salah satu plot penting di season 2 komik Code Helix yang memperuncing konflik antara tokoh-tokoh di dalamnya. Buat yang penasaran bisa loh baca komiknya. Kita pun kenalan sama tokoh Jati yang merupakan vlogger sekolahan dengan channel Ekstra Jati. Di komik, Jati adalah vlogger yang suka dibilang sebagai biang gosip sekolah dan punya akun YouTube bernama Hari-Hari Bintang Perubahan. Jadi agak sedikit beda sama nama channelnya di series Code Helix ya.
Di series juga kita dilihatin dinamika antara orang tua Rendra maupun Jati. Khusus Rendra juga ada interaksinya sama kakaknya bernama Nesti yang punya suami bernama Adit. Di komiknya kita nggak pernah ditunjukin loh orang tua Rendra atau Jati. Cuman kita dikenalin sama Kak Nesti dan Mas Adit, di mana keduanya menjadi titik penting Rendra memutuskan beraksi menjadi Helix untuk membuka rahasia terburuk orang demi melindungi orang yang dia cintai. Lanjut ke scene berikutnya di rumah Rendra, di mana akhirnya pertama kali kita lihat nama grup WA dari Rendra dan teman-teman, yaitu Huru Hara Hore. Nama grup WA-nya sama persis dengan nama grup mereka di komik. Mantap. Kita pun lanjut ngelihat Santi dan Alex yang pergi ke kedai es krim IC. Alex pesan es krim rasa vanila loh, sedangkan Santi suka campur-campur rasa es krimnya. Di komiknya, kedai es krim IC ini jadi tempat nongkrong favorit geng Huru Hara Hore. Dan adalah tempat penting yang bersyukur banget nih dimasukin ke seriesnya. Alex sendiri emang suka pesan es krim vanila di komiknya, sedangkan Santi pernah terlihat makan es krim raspberry. Kalian bisa tebak nggak Rendra dan Nanda pesannya es krim rasa apa kalau di komik? Nah, setelah paruh ketiga episode ini mencapai klimaksnya dan nama baik Nanda berhasil dipulihkan setelah fakta bahwa Vicky adalah dalang di balik keributannya, Nanda pun pergi ke balkon sekolah dan berteriak, "Terima kasih orang tadi kenal." Momen ini cukup ikonik di komiknya karena ini menjadi trigger baik Helix untuk terus melakukan hal serupa hingga menjadi hacker yang melakukan aksi lebih bombastis. Kejadian ini menjadi trigger point aksi Helix selanjutnya. Sayangnya feel di seriesnya ini kurang terasa ya, dan berlalu gitu aja. Terakhir kita pun ketemu sama Pak Hans yang bareng dengan Santi mengumumkan bahwa mereka akan mengusut siapa hacker yang menyebarkan rahasia Vicky. Pak Hans di komiknya adalah sosok tegas sebagai ketua pembina DKS SMA Bintang Perubahan. Jadi, hadirin tokoh seniornya di series udah pas banget. Cukup banyak ya yang kita bahas di episode pertama. Sebenarnya ada beberapa easter egg lain di end credit-nya. Cuman kayaknya gue simpan dulu nih biar ngasih kejutan buat episode berikutnya. Sekarang kita masuk ke episode 2 nih. Seriesnya kita bakal lihat kasus baru yang belum ada di komiknya, yaitu Sisi yang buka jasa titip produk Korea. Cuman kalau kita lihat di end credit-nya yang menyandingkan cuplikan versi live action sama gambar di komiknya, gambar Sisi ini sama kayak salah satu cewek yang muncul di halaman awal kode Helix pas ceritain berbagai kasus yang udah dibantu atau dibongkar Helix. Jadi mungkin bisa dibilang dia emang salah satu tokoh tanpa nama yang diungkap Helix di komiknya. Nah, di seriesnya, episode 2 ini dibuka dengan kelanjutan upaya sekolah untuk mengusut kasus hacking yang menyebarkan rahasia murid yaitu Vicky. Sementara itu Nanda bakal ulang tahun dan geng Huru Hara Hore bakal ngasih hadiah yang menarik terutama para cowok-cowoknya nih, yaitu Rendra dan Alex. Alex ternyata ngambilin merchandise 2M1 buat Nanda lewat jasa titip Sisi yang murah banget karena katanya nitip kakaknya di Korea. Sementara itu Rendra setelah dapat saran dari Santi dan kakaknya Nesti juga ada tertarik buat beli dari jasa titip Sisi, walaupun nggak jadi akhirnya karena curiga harganya yang kelewat murah. Seperti biasa, kecurigaan Rendra terbukti karena Sisi tidak bisa memenuhi pesanan yang udah dibayar para murid SMA Bintang Perubahan yang nitip dengan alasan kalau Sisi lagi dapat musibah. Seperti episode sebelumnya, Rendra memanfaatkan kelengahan Sisi dalam mengakses link tidak dikenal, kali ini dari toko online buat bisa masuk ke HP-nya. Di sana pun Rendra dapetin bukti yang nunjukin kalau Sisi sebenarnya nggak ada musibah apa-apa dan malah pakai duitnya buat belanja barang-barangnya sendiri. Bahkan di grup K-pop lain di seluruh sekolahnya dia pun melakukan hal serupa. Thanks to Jati juga yang udah jadi corong Rendra untuk nyebarin informasi ini jadi viral di sekolah. Nah, pakai struktur cerita yang sama dimulai dengan setting masalah, kemudian problem yang muncak hingga resolusi lewat informasi yang dibongkar. Episode ini kembali menegaskan peran Helix membuka topeng para murid SMA Bintang Perubahan. Selain itu Jati juga semakin bisa diandalkan nih buat nyebarin informasi sensitif. Hal ini sama juga dengan di komiknya di mana Jati megang peran penting untuk bikin segalanya jadi viral. Salah satu plot point menarik di episode ini adalah persaingan asmara antara Rendra dan Alex. Alex bahkan terang-terangan bilang kalau dia suka sama Nanda ke Rendra. Bukan karena gimana, tapi Alex kelihatannya nggak mau ngelangkain Rendra yang dia tahu udah deket banget sama Nanda sejak lama sebagai sahabat. Rendra yang malu-malu tapi mau sebenarnya agak cemburu kayaknya sama Alex, tapi pas dikonfrontasi gitu dia nggak bilang kalau dirinya juga punya rasa sama Nanda. Nah kira-kira ini bakal jadi bibit plot menjelang akhir series ini nggak ya? Alex di komiknya adalah orang yang misterius dan pendiam tapi care banget sama temennya termasuk Nanda yang dia sering banget ketemu di ekskul paskibraka. Jadi ngelihat Alex yang tiba-tiba bilang suka Nanda ke Rendra agak aneh menurut gua. Cuman memang di episode sebelumnya Jati paling susah ingat Alex, jadi rasanya memang dia masih diposisikan sebagai orang biasa di antara teman-teman Bintang Perubahan walaupun nggak selempang di komiknya tapi tetap forgettable gitu. Memang di season 2 komiknya akhirnya nih spoiler, Alex jadian sama Nanda. Tapi ini jadi trigger buat konflik antara Rendra dengan Alex menjelang akhir cerita di komiknya.
Setelah rahasia Sisi terbongkar, Jati pun berkomunikasi dengan hacker misterius dengan kode X173H yang akhirnya bilang ke Jati kalau mulai saat ini dia akan dipanggil sebagai Helix. Di komiknya sendiri nama Helix sudah dipakai sejak awal dia share keburukan Vicky ke Santi untuk dilaporkan ke kepala sekolah. Walaupun memang namanya lebih dikenal setelah diviralkan oleh Jati saat info Vicky disebar secara luas. Nah jadi rasanya Helix yang mulai dipakai namanya sejak episode 2 ini lebih ke untuk menambah efek dramatis ya. Setelah secara singkat kita bahas episode 2 yang cukup lugas dan gak banyak easter egg-nya, kita coba lihat nih episode ketiganya ya yang kasusnya kembali diadaptasi dari cerita di komiknya. Dibuka dengan flashback 2 tahun lalu di mana kita dikenalin sama sosok Bang Adit yaitu pacar yang akhirnya jadi suami Kanesti, kakak dari Rendra. Di sini kita dikasih fakta bahwa ternyata sejak belum nikah, Bang Adit juga ternyata punya kayak pacar lain gitu selain Kanesti yang sering kotak-kotakan dan kelihatan dari HP yang nggak sengaja ketinggalan dan dibaca Rendra. Menjadi adegan pembuka yang mendorong sosok Rendra untuk membongkar keburukan teman-teman lainnya di SMA Bintang Perubahan, momen Nesti dan Adit ini juga jadi titik balik loh yang penting di komiknya. Di komik, Nesti dan Adit nggak pernah sampai nikah karena Rendra yang nggak sengaja melihat kontak selingkuhan Adit dan Nesti. Juga sambil ngeliat tuh kan Nesti. Membuat dia akhirnya memutuskan putus sama Adit walaupun dalam beberapa minggu dia udah siap-siap buat nikah. Momen ini dikatakan Rendra sebagai hari lahirnya Helix karena dia ngerasa keburukan orang yang dia ungkap berhasil menyelamatkan kakak kesayangannya dari sosok Adit yang nggak setia. Kemana nih kira-kira plot point Adit dan Nesti di seriesnya akan dibawa? Kita tunggu aja ya episode berikutnya. Jati pun ngedorong Helix lewat videonya untuk terus ngebongkar kebusukan murid misalnya Indri, Agung, dan Santi. Bahkan dia nge-share akun Instagram quote Helix dan kasih tahu orang-orang kalau mereka bisa minta bantuan Helix nge-hack orang lain lewat akun itu. Dari nama-nama yang disebut sama Jati, Agung rasanya nggak ada di komiknya ya. Sedangkan Indri adalah sosok utama kasus di episode 3 ini yang juga dikenal sebagai Miss Perfect di komiknya. Untuk Santi sendiri, dia komiknya memang punya masa lalu rahasia yang jika terungkap meruntuhkan sosok tegasnya sebagai DKS. Bahkan informasi ini ada di kasus terakhir komik Code Helix. Biar seru dan gak spoiler untuk sementara, nggak gua spill dulu ya kasusnya apa. Terakhir, akun Instagram tempat murid bisa request jasa Helix ini mirip sama website tellhelix.com yang dibikin pada season keduanya di komik. Setelah berhasil cukup membongkar aib tokoh penting murid sekolah SMA Bintang Perubahan. Untuk seriesnya kayak dibuat lebih simpel ya, jadi pakai IG aja, nggak lewat website khusus gitu, walaupun website terkesan lebih canggih karena butuh usaha programming gitu kan. Kita pun masuk ke kasus utama episode ini yaitu Indri sang selebgram yang dianggap sempurna tapi dicurigai sama Jati. Indri sempat minta tolong ke akun Helix buat hack seseorang yang dia rasa sering stalking dirinya, cuman Helix kurang tertarik sama kasus ini dan akhirnya Indri pun ngejelekin nama Helix lewat media sosial, mungkin karena ngerasa requestnya nggak digubris sebelumnya. Rendra pun nge-hack Indri dan nemuin beberapa foto-foto syur yang dia share ke orang-orang lain. Tapi saat ini Helix milih nyimpan rahasia ini dan gak nyebar ke orang lain. Hal ini berubah setelah Indri dan geng sempat adu mulut sampai sama Jati sampai HP-nya rusak. Dan ini memuncak setelah Rendra pun bersih tegang dengan Indri dan gengnya. Gara-gara Indri dan geng gak suka Rendra ngefoto mereka lagi foto session buat endorse tas di sekolah setelah dibolehin Santi. Padahal Rendra cuma foto buat ngabarin Anda aja. Karena kejadian ini, Rendra juga langsung nge-share message dari Indri yang pernah request ke Helix buat minta tolong hack ke publik biar nunjukin kalau Indri itu munafik. Di komiknya Indri emang selebgram dengan image yang sempurna. Awalnya Rendra pun gak tertarik buat cari tahu tentang Indri, jadi ini mirip sama ketidaktertarikan Helix saat diminta tolong sama Indri ya. Walaupun kalau di seriesnya dia tetap coba nge-hack dan ya awalnya gak disebar juga ke publik rahasianya. Di komik, apa yang nge-trigger Rendra untuk nge-hack dan nyebar rahasia Indri sama persis kayak di series. Rendra sama Santi ketemu Indri pas dia mau foto session sore di sekolah. Terus Rendra ngefoto Indri dan geng buat nge-share ke Nanda, tapi mereka nggak terima dan nuduh Rendra stalking. Keributan yang diakhiri dengan Indri foto Rendra diam-diam bikin dia curiga dengan rahasia apa yang disimpan Indri. Lanjut ke seriesnya lagi nih. Indri dan geng ternyata berhasil mengambil simpati netizen yang sempat nyinyir sama kemunafikan yang dibongkar Helix. Setelah Indri membagikan perasaannya secara live dan mengajak followersnya paham akan insecurity atau keresahan yang dialami Indri. Tapi ternyata Helix nggak berhenti di situ. Kali ini dia membagikan foto-foto syur yang dia hack sebelumnya untuk kembali membuktikan bahwa Indri bukanlah Miss Perfect. Dia adalah sosok fake yang nggak sesuai sama image yang coba dia tunjukkan ke publik. Saat itulah Indri akhirnya merasa hancur dan nama baiknya sebagai selebgram mendadak rusak. Agak beda dengan versi komiknya. Indri bukanlah sosok cewek yang suka foto-foto senonoh kayak di series gitu. Apa yang di-reveal Helix dari hasil hacknya adalah
bahwa Indri bukan sosok perfect, baik hati dan penyayang. Karena dia suka nyiksa kucing di rumahnya. Ini bikin image Miss Perfect-nya runtuh. Jadi lagi-lagi penggambaran di seriesnya sedikit lebih ekstrim dan dewasa ya. Tapi mungkin hal seperti itu ya yang memang bikin rusak nama baik di dunia nyata. Oh iya, mungkin sedikit penjelasan Easter egg buat episode 3 ini ya. Ada beberapa yang bisa kita temuin dari komiknya loh. Pertama, adegan di perpustakaan di mana Rendra mempertanyakan kenapa Helix jadi masalah menurut Santi. Dan dia bilang ngelanggar privasi orang itu salah. Dialog ini persis banget kejadian di komik dengan Santi berpendapat bahwa seburuk-buruknya seseorang, privasi mereka tetap harus dijaga. Oh iya, adegan di mana Santi pergokin Rendra di perpustakaan setelah jam pulang sekolah juga ada di komiknya tuh. Saat Rendra mau keluar perpus dan ketemu Indri, di sini Indri bilang, siapa ya? Kita pernah kenal. Dialog ini juga benar-benar diambil dari komiknya. Bahkan respon Rendra yang bilang kalau dia sering lihat Indri di Instagram juga ada di komiknya loh. Lanjut ke tempat latihan paskibraka, ada murid cewek kerudungan yang nanyain ukuran seragam Nanda. Jadi panggil Putri. Nah, sosok Putri ini juga jadi tokoh penting di season 1 komik Gold Helix karena nanti dia akan nyalonin diri jadi calon ketua OSIS. Kira-kira kita akan lihat kisah itu juga nggak ya di seriesnya? Terakhir, walaupun kasus di episode ini juga agak di-trigger Jati di awal, tapi dia ngerasa Helix udah kelewatan sama privasi Indri dan bikin polling apakah Helix diperlukan atau enggak lewat perlukahelix.vote.com. Setelah keburukan Indri terkuak, di komiknya Jati juga melakukan hal yang sama, yaitu bikin polling tapi di IG, nanyain apakah Indri layak dihack, yang walaupun cukup seimbang tapi lebih banyak milik nggak layak dihack loh ternyata. Nah, sekarang kita coba kulik nih episode terakhir yang akan dibahas di video ini, yaitu episode 4, yang cukup banyak mereveal berbagai hal, dan juga diambil dari kasus di komiknya. Oke, di episode ini kita langsung ditunjukin tentang dua pasangan romantis SMA bintang perubahan, yaitu Agil dan Intan yang kayaknya nempel banget. Kasus ini pun dimulai dari Nuri, temannya Agil yang minta tolong Jati buat bilang ke Helix buat ngehack Intan, yang diduga selingkuh karena Nuri sempat lihat Intan jalan sama cowok lain. Jati pun menyanggupi dengan syarat dia nggak tanggung jawab kalau sesuatu terjadi yang buruk. Jati menghubungi Helix dan dia mengiyakan untuk beraksi karena kesulitan melakukan phishing setelah sosialisasi anti-hacking dari DKS. Rendra pun mencoba cara lain untuk connect lewat wifi. Helix pun berhasil dan menemukan fakta bahwa Intan emang selingkuh dengan Kak Putra. Berita ini pun di-share ke Jati dan viral, bahkan Agil sampai meluapkan emosinya ke Intan marah-marah di lapangan sekolah. Episode ini ngambil referensi yang cukup persis sama apa yang kejadian di komiknya. Kasus ketiga Helix adalah membongkar rahasia di balik pasangan SMA paling serasi yaitu Intan dan Agil. Seperti di seriesnya, kasus ini emang dimulai dari laporan Nuri. Selain itu karena Helix kesulitan hack lewat phishing pasca sosialisasi DKS, Rendra mencoba membuntuti saat mereka belanja dan bisa connect ke jaringan mereka. Jaringan yang connect pun persis sama di komik, yaitu HP Intan, HP Agil, dan HP Putra yang dipakai Intan buat kontak-kontakan gitu. Adegan dan dialog Agil yang marah ke Intan pun sama persis dengan komiknya loh. Dasar cewek murahan, lihat kan chat lo udah kesebar di grup sekolah. Nah, lanjut ke seriesnya, ternyata kasus ini baru berjalan setengahnya karena Jati ngerasa Helix kurang adil. Cuman nyebar rahasia Intan tapi nggak ngebongkar informasi tentang Agil. Bahkan dalam satu adegan Jati yang lagi mau nemuin Nanda dan Agil, ada Rendra juga di situ, bilang bahwa Helix salah dan kurang sabar. Dari situlah Helix kembali ngehack Agil yang dia udah dapat aksesnya juga, sampai akhirnya terbongkar bukti-bukti kalau Agil terlalu protektif dan bikin Intan gak nyaman dalam hubungannya. Ini ngebikin Intan akhirnya selingkuh dengan Kak Putra yang ngebikinnya nyaman. Lagi-lagi runtutan kejadian di series ini juga sama persis dengan di komik. Setelah konfrontasi Jati di depan Rendra, Helix pun kembali ngehack Agil dan menemukan fakta kalau dia overprotective. Well, di versi komik nggak ada info sih apakah mereka balikan lagi atau enggak, tapi yang jelas di series dan komik sama-sama tersirat pada titik ini, Jati mulai nebak siapa Helix sebenarnya. Lagi-lagi informasi ini viral dan menyudutkan Agil, bahkan membuat dia minta maaf ke Intan, tapi mereka tetap nggak balikan lagi tuh kalau di seriesnya. Oke, jadi plot utamanya episode 4 ini cukup setia dengan kisah di komiknya ya. Nah, sekarang coba nih, kita cek lagi beberapa easter egg yang muncul di episode kali ini. Di episode ini, tim DKS diinisiasi oleh Santi mengajak Rendra untuk bikin video penyuluhan ke murid SMA Bintang Perubahan, agar mereka lebih berhati-hati dan gak mudah kena hack. Salah satunya lewat phishing, yaitu memancing orang buat ngakses link yang ngebuka celah keamanan IT. Video ini juga yang membuat Jati ragu apakah Helix masih bisa nge-hack Intan dan Agil, dan dengan yakin Helix menjawab bukan masalah. Inisiatif yang sama juga dilakukan Santi di komiknya, yaitu ngajak Rendra ngejelasin tips anti-hacking dan phishing. Saking persisnya, respons Helix atas kekhawatiran Jati pun sama, bukan masalah. Lanjut ya,
Di episode ini kita bisa lihat sedikit juga nih masa lalu Santi yang dihukum dan akhirnya pindah dari sekolah yang melibatkan seorang murid laki-laki 1 tahun lalu. Nah di komiknya, pada season finale memang rahasia Santi ini jadi salah satu hal terakhir yang diungkap oleh Helix di komiknya. Mungkin yang agak beda kalau di webtoon kejadiannya masih di sekolah yang sama, tapi berhubungan sama kakak seniornya loh. Berikutnya setelah rahasia Intan tersebar ke publik, Nuri yang pertama kali meminta Jati agar Helix ngehack pasangan ini merasa bersalah, terutama setelah Agil meledak di depan Intan dan anak-anak bintang perubahan. Ya, sesuai dugaan kalian, reaksi Nuri ini sama persis dengan versi komiknya juga. Dia nyesel banget minta Helix dan menyayangkan kenapa disebar ke publik. Nah, di adegan Agil marah-marah itu kita lihat nih kalau Vicky duduk di kejauhan dan berencana bergerak setelah korban Helix kembali bertambah. Kalau di komiknya setelah kasus Vicky yang pertama terungkap, dia nggak pernah muncul lagi di sekolah. Kayaknya sih dia pindah sekolah ya. Sedangkan di versi series yang pindah sekolah setelah kasus Helix justru Indri. Di komiknya, Indri dan korban Helix lainnya nanti akan menghimpun kekuatan menyelidiki siapa Helix sebenarnya. Nyambung sama poin terakhir, di mana kita lihat di series, Vicky ngerekrut hacker lain yang berjulukan Mr. Ninja buat nangkep Helix. Nah sayangnya Helix nggak harus berhadapan dengan sosok hacker lain di sekolahnya, di komiknya. Jadi pergulatan dan konflik yang terjadi lebih ke konflik batin dan sosial. Gimana menurut kalian video kali ini? Jadi tertarik buat nonton seri Scott Helix yang masih tayang di video sampai episode 8? Atau bahkan mau baca lagi komiknya di line webtoon sampai chapter 51? Terus menurut kalian lanjutkan nih gue untuk bahas 4 episode berikutnya dibandingin sama komik aslinya? Please komen di bawah ya. Dan tetap dukung terus komik Indonesia yang gak kalah keren sama komik internasional. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!